بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Nah, Masya Allah, Barakallah. Taib jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan melanjutkan kajian kita dari tafsir yang ditulis oleh Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja LCMA Hafizahullah, dan kita masuk kepada surah At-Tur, ya, surah At-Tur. Dan surah At-Tur ini adalah salah satu dari surah-surah yang dikenal sebagai Al-Mufassal, yaitu surah-surah dengan ayat-ayat yang pendek. Al-Mufassal, ya, yang dimulai dari surah Qaf hingga surah An-Nas. Surah Qaf sampai surah An-Nas, ya. Dan surah At-Tur termasuk dari surah Tiwal Al-Mufassal, yaitu surah-surah Al-Mufassal yang panjang yang biasanya dibaca tatkala salat subuh. Maka dari itu surah ini merupakan surah yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salat subuh. Di antaranya adalah surah At-Tur. Sebagaimana dalam sebuah riwayat ini, riwayat Al-Imam Bukhari, disebutkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, dikatakan, aku mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kondisiku sedang lemah, tidak bisa tawaf. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tawaflah dari belakang orang banyak yang sedang sholat dengan mengendarai tunggangan atau mengendarai onta. Maka aku pun tawaf, kata Ummu Salamah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu sholat subuh di sisi Ka'bah dan beliau membaca Wat-Tur wa kitabim mastur. Namun demikian, jamaah sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah membaca surah At-Tur tatkala sholat maghrib. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Jubair bin Mut'im waktu masih kafir hendak datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menebus tawanan perang Badar. Tatkala dia sampai di Madinah, dia mendapati Nabi sedang sholat maghrib, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membaca surah ini, ya, membaca surah At-Tur. Falamma balagha hadhihi al-ayah am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, ya,
Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Ya, ataukah mereka sebenarnya mereka tidak meyakini itu? Apa yang mereka ucapkan? Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu? Ya, ataukah mereka yang berkuasa? Jadi ketika mendengar ini, apa kata Jubair bin Mut'im? Kada qalbi an yatir. Jantungku hampir-hampir akan lepas karena mendengarnya. Ya, karena memang mereka itu mengerti bahasa Arab ya. Jadi tahu mereka arti dari ayat-ayat yang dibacakan itu. Tahu mereka artinya. Dan surah At-Tur adalah surah Makkiyah. Berarti ini diturunkan sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Tatkala kita telah tahu bahwa satu surah adalah Makkiyah, maka kita akan tahu bahwa orang-orang yang dihadapi oleh Nabi adalah orang-orang kafir Quraisy. Berapa tahun Nabi di Mekkah, Pak? 13. Fase dakwah beliau di Mekkah itu 13 tahun. Baru di Madinah 10 tahun. Makanya genap 23 tahun. Nabi kan diangkat di usia 40. Wafat di usia 63. Ya, jadi 13 tahun di Mekkah. Ayat-ayat yang turun selama Nabi di Mekkah itu ayat Makkiyah, surah Makkiyah. Dan ketika Nabi di Madinah, itu namanya Madaniyah. Berarti di fase ini, Nabi menghadapi orang-orang kafir Quraisy Makkah. Dan biasanya surah-surah Makkiyah berbicara tentang 3 perkara akidah. Yaitu iman kepada hari akhir, tentang keotentikan Al-Quran, dan tentang kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini biasanya perbincangan tema-tema yang diangkat ketika Nabi dakwah di fase Makkah di 13 tahun itu. Pertama, iman kepada hari akhir. Karena mereka tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Mereka mendustakan itu sebagian besarnya. Mereka tidak percaya itu. Mereka hanya anggap dunia, hanya di dunia ini saja. Semuanya di dunia ini. Dan sampai sekarang masih ada orang-orang yang mindsetnya seperti itu. Hanya ada dunia. Tidak seperti itu. Ya, sehingga Pak, sebagian dari mereka ketika mendapatkan masalah, mereka bunuh diri. Seolah-olah dianggap akan selesai semuanya. Tidak ada. Tidak betul demikian. Akan ada pembalasan. Dan juga berbicara tentang keotentikan Al-Quran. Ya, sesuai yang pernah kita sampaikan, karena pada masa itu banyak orang-orang yang ahli dalam merangkai kata. Penyair itu banyak, terkenal dan diagung-agungkan. Jadi pada masa itu yang dimuliakan, yang dekat kedudukannya dengan raja adalah orang-orang itu, penyair-penyair itu. Mereka bisa merangkai kata untuk memuji-muji raja, merangkai kata untuk hal-hal yang ada pada saat itu. Makanya datang Al-Quran menjelaskan bahwa ini tidak ada tandingannya dengan syair-syair kalian. Ini kalamullah dan bahasanya sangat bagus sekali, apanya, nilai sastranya. Ya, jadi menjelaskan tentang keotentikan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW, beliau mendapatkan wahyu, bukan menulis Al-Quran dengan sendirinya, tidak. Beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentang kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak yang tidak percaya akan hal itu. Maka disebutkan Wattur, demi gunung Tursina. Ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama salaf, bahwasanya kata At-Tur dalam Siryani maknanya adalah Jabalun Anbata Syajaran, gunung yang menumbuhkan pohon-pohon.
Kemudian at-tur diserap ke dalam bahasa Arab. Berbeda dengan kata jabal, dia memang berasal dari bahasa Arab yang bermakna gunung yang tandus seperti gunung-gunung di Madinah dan kota Makkah. Ya, jadi itu bedanya tur dengan jabal. Adapun at-tur adalah sebutan untuk gunung-gunung yang memiliki tumbuhan-tumbuhan seperti gunung yang ada di Indonesia. Para ulama khilaf tentang penyebutan kata at-tur dalam surah ini. Secara umum ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa apakah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan gunung at-tur secara umum? Kedua, atau apakah Allah bersumpah dengan gunung at-tur Sina yang merupakan gunung spesial di mana Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah dipanggil dan diajak berbicara oleh Allah. Jadi ada dua pendapat. Imam Ibnu Katsir lebih condong kepada pendapat pertama. Ya, akan tetapi jumhur mayoritas ulama tafsir lebih condong kepada pendapat kedua bahwasanya at-tur yang dimaksud dalam ayat ini adalah gunung Tursina. Adapun pendapat yang lebih kuat adalah yang dimaksud at-tur dalam ayat ini adalah gunung Tursina yang di mana gunung tersebut Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian diberikan wahyu. Ya, wa kitabim mastur, dan demi kitab yang ditulis. Ya, juga ada khilaf di kalangan ulama. Apa yang dimaksud dengan kitab dalam ayat ini? Wa kitabim mastur. Sebagian berpendapat kitab yang dimaksud adalah kitab di Lauhul Mahfuz, catatan yang ada di Lauhul Mahfuz. Adapun sebagian lain mengatakan bahwa kitab yang dimaksud adalah sairul kutub al-munazzalati 'alal anbiya. Seluruh kitab yang tertulis yang diturunkan kepada para nabi. Apa saja itu? Al-Quran, Injil, Taurat, Jabur, ya, dan Suhuf. Ya, Suhuf. Sebenarnya setiap nabi punya suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran wahyu. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, Nabi Adam juga ada suhuf lembaran yang diberikan kepada beliau. Pendapat yang lebih kuat adalah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi. Ya, itu pendapat yang lebih kuat, bukan Lauhul Mahfuz. Karena ayat yang berikutnya dikatakan fi raqqim mansyur. Ya, pada lembaran yang terbuka. Mansyur. Kalau pakai shot, mansur beda lagi artinya. Nasara yang suruh, yang tertolong, yang ditolong. Mansur pakai shod. Ya, ini pakai shim. Mansyur, nasyara yang suruh. Yang terbuka, yang disebar, yang tampak. Ya. Hmm. Idza jaa nasrullah itu pakai shad ya. Itu pertolongan Allah. Jadi itu dia bahasa Arab. Beda makharijul huruf, beda artinya. Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Kata raqun artinya adalah sebuah kulit yang dituliskan di atasnya firman Allah. Dan ajibnya Pak, menurut penelitian ahli sejarah, semua kitab-kitab yang Allah turunkan, kita katakanlah kitab samawi, itu diturunkan di bulan Ramadan. Awal penurunan di bulan Ramadan. Ya, pendapat yang paling kuat mengatakan demikian. Termasuklah Al-Quran. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya, jadi bulan diturunkannya Al-Quran bulan Ramadan. Taib. Adapun pada ayat sebelumnya tentang kitab apa yang ditulis, maka para ulama kemudian khilaf lagi dalam hal ini. Ada yang menyebutkan Al-Quran, ada yang menyebutkan Taurat, ada yang menyebutkan seluruh kitab secara umum. Akan tetapi Ibnu Ashur merajihkan bahwasanya yang dimaksud kitab pada ayat tersebut adalah Taurat. Karena orang-orang Yahudi dahulu ketika diturunkan wahyu kepada Nabi Musa, wahyu itu dituliskan di atas kulit. Kemudian kulit-kulit tersebut mereka jahit sehingga menjadi panjang. Jika mereka ingin membacanya, mereka harus
membuka lembaran kulit tersebut. Ya, hal ini juga sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang dua orang Yahudi yang berzina. Ya, kita baca terjemahan di sini dikatakan ada seorang laki-laki dan seorang wanita dihadapkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena keduanya dituduh telah berbuat zina. Rasulullah lantas pergi hingga menemui orang-orang Yahudi. Beliau kemudian bertanya, apa yang kalian ketahui tentang Taurat, tentang hukuman bagi yang telah berzina? Maka mereka mengatakan, kami lumuri muka mereka dengan arang, kemudian kami naikkan keduanya ke atas kendaraan dengan posisi berbelakang-belakangan, lalu diarak keliling kota. Beliau bersabda, jika kalian benar, coba perlihatkan kitab Tauratmu. Lalu mereka pun membawa kitab Taurat dan mereka membacanya di hadapan beliau. Ketika bacaannya sampai kepada ayat rajam, pemuda yang membacanya meletakkan tangannya. Jadi di lembaran itu begini kan, misalnya nih, diletakkannya tangannya, menyembunyikannya itu, menutupinya. Nah, itulah hilah orang Yahudi itu, berkelahnya mereka kan. Tetapi Abdullah bin Salam yang ketika itu mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Rasulullah, suruh dia mengangkat tangannya. Ketika pemuda itu mengangkat tangannya, ternyata di bawah tangannya terdapat ayat rajam. Ya, kemudian Rasulullah memerintahkan agar keduanya dihukum rajam. Akhirnya keduanya dihukum rajam. Rajam itu gimana, Pak? Ditanam, ditanam dulu badannya sampai leher. Ini bagi orang yang sudah menikah dan berzina ya. Ditanam sampai leher, baru ditimbun pakai tanah, baru dilemparin pakai bebatuan sedang sampai dia meninggal. Itulah bentuk balasan atau hukuman bagi orang yang berzina yang muhsan, yang sudah menikah. Dan sama di Taurat juga demikian. Mereka pun mendatangkan Taurat itu lalu mereka membuka gulungannya. Fa'atau bit Taurati panasyaruha. Makanya dikatakan mansur. Ya, pendapat yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kitab Taurat merupakan pendapat yang kuat. Karena pada ayat pertama Allah bersumpah dengan bukit Tursina, yang bukit tersebut Nabi Musa alaihi salam berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikatakan ketika kita mendapati ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah bersumpah, itu menandakan betapa agungnya tempat tersebut, betapa agungnya makhluk tersebut. Jadi huruf sumpah itu dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab kan diawali dengan waw, ba dengan ta. Wallahi, billahi, tallahi. Nah, di sini pakai waw dia. Wattur, demi. Ya, demi bukit Tursina. Wa kitabim mastur, demi kitab yang, nah itu. Jadi menandakan bahwa makhluk-makhluk ini sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal 'asr, tentang betapa agungnya waktu asar atau waktu itu sendiri, masa. Wadduha, banyak ya Pak. Wasyamsi wadduhaha, banyak. Wal baitil ma'mur, dan demi baitul ma'mur. Secara umum terdapat dua pendapat tentang makna baitul ma'mur. Pertama, menyebutkan bahwa baitul ma'mur adalah Ka'bah yang makmur, yang dipenuhi oleh orang-orang yang beribadah. Yang kedua, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Baitul Ma'mur adalah masjid yang ada di langit ketujuh, yang para malaikat selalu masuk ke dalam masjid tersebut untuk beribadah. Setiap hari, jadi di langit ketujuh itu ada masjid namanya Baitul Ma'mur, ya. Setiap hari masuk ke dalamnya malaikat 70.000 malaikat. Idza kharaju minhu lam ya'udu fihi akhiru ma alaihim. Apabila yang 70.000 itu sudah masuk, maka mereka tidak akan keluar. Setelah dikatakan di sini, setelah mereka keluar, mereka tidak akan memasukinya lagi. Artinya besoknya yang datang malaikat yang lain.
Karena itu merupakan terakhir kali mereka memasukinya. Karena malaikat semuanya ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak malaikat yang masuk neraka, Pak? Tak ada. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat terhadap perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka patuh terhadap apa yang Allah perintahkan. Nah, pendapat yang sebenarnya iblis bukan dari kalangan malaikat. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi, kata Allah. Dia adalah dari bangsa jin dan dia melakukan kefasikan. Dia durhaka terhadap perintah Allah. Jadi nggak benar kalau dibilang iblis itu adalah malaikat yang paling taat, gitu ya. Orang yang apa, makhluk yang paling taat. Tidak. Kalau dia taat, berarti dia patuh kepada perintah Allah. Bahkan dia yang melakukan dosa pertama di langit. Apa dosanya, Pak? Sombong. Ya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia sombong, dia enggan dan dia sombong. Dia merasa dia lebih baik dari Nabi Adam. Padahal secara fakta Nabi Adam lebih baik. Karena wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Kami ajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama. Dari sisi ilmu, Nabi Adam lebih unggul. Dari sisi penciptaan, tanah dan api. Mana yang paling bermanfaat? Jelas tanah. Ya, jadi dari apa namanya, dosa yang pertama dilakukan di langit itu kesombongan, al-kibir, dan iblis yang melakukannya. Kalau dosa pertama di dunia apa? Di bumi? Pembunuhan. Ketika siapa? Ya, Habil dibunuh sama Qabil. Anak-anak dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Walaupun ini kisahnya masih diperselisihkan, ya, tetapi apa namanya? Afwan, bukan kisahnya sahih, penamaannya. Nah, namanya itu nama dari yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Kalau kisahnya sahih, ada di dalam Al-Qur'an. Ya, idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Itu ya, ketika mereka mau mempersembahkan kurban, persembahan, satu diterima, satu tidak. Itu yang memicunya. Baik. Di sini dikatakan bahwa ada dua pendapat tentang Baitul Ma'mur. Inilah dua pendapat yang para ulama khilaf tentang Baitul Ma'mur. Mana yang dimaksud dalam ayat ini? Karena meskipun Nabi menyebut dengan adanya Baitul Ma'mur di langit, akan tetapi tidak ada isyarat yang kuat menunjukkan bahwa Baitul Ma'mur yang di langitlah yang dimaksud pada ayat ini. Akan tetapi Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa keduanya sama saja. Baik itu Baitul Ma'mur yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, keduanya sama-sama tempat yang makmur dengan peribadahan. Di langit yang dipenuhi dengan peribadahan malaikat, sementara di bumi yaitu Ka'bah dipenuhi dengan peribadahan para manusia. Ya. Jadi Ka'bah itu bisa dikatakan Baitul Ma'mur karena senantiasa 24 jam tidak pernah berhenti. Ada saja orang yang beribadah di situ. Begitu juga dengan apa Baitul Ma'mur yang ada di langit ketujuh, namun yang memakmurkannya adalah para malaikat, ya. Wasaqfil marfu', dan demi atap yang ditinggikan, itu langit. Langit dinamakan oleh Allah dengan saqaf, ya. Saqfun, sebagaimana juga disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 32, wa ja'alnas samaa'a saqfan mahfuza wa hum an ayatiha mu'ridun. Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu, yaitu matahari, bulan, angin, awan, dan yang lain-lainnya. Dan sebagaimana rumah memiliki atap, maka bumi ini pun memiliki atap. Nah, oleh karenanya langit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi atap bagi bumi dengan sangat sempurna. Dan kesempurnaannya tersebut
karena dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang berikutnya dikatakan wal bahril masjur, demi lautan yang meluap. Ya, al masjur. Ada beberapa pendapat juga yang mengatakan bahwa al bahril masjur artinya adalah laut yang dinyalakan. Ya, sebagaimana disebutkan juga di dalam surah At-Takwir ayat 6, wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan dinyalakan atau dipanaskan. Pendapat kedua menyebutkan bahwa wal bahril masjur adalah laut yang meluap ketika bercampur antara air asin dan air tawar. Wa idzal biharu fujjirat, ya, dalam Al-Infitar ayat 3. Ada juga yang berpendapat wal bahril masjur, laut yang hilang airnya. Cuman pernah kita sampaikan jamaah sekalian bahwa perbedaan-perbedaan yang ada di dalam penafsiran para ulama, khususnya di bidang tafsir, ini biasanya khilaf tanawu, ya. Khilaf tanawu yaitu perbedaan yang menunjukkan keanekaragaman, yang masing-masing sama-sama benar dan bisa digabung makna dari satu dengan yang lainnya. Sama dengan misalnya khilaf tanawu dalam masalah bacaan doa iftitah. Kadang Nabi baca Allahu Akbar kabira, kadang Nabi baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Semuanya benar, ya. Nah, jadi itu yang biasa didapati di dalam perbedaan-perbedaan di dalam tafsir, ya. Nah, juga di sini dikatakan ada juga eh, menyebutkan bahwa al-masjur merupakan kata yang berlawanan sebagaimana dalam firman Allah wal laili idza as'as, dan demi malam apabila telah larut. Kata as'as ini bisa bermakna malam yang datang, bisa pula malam yang pergi. Nah, jadi tergantung konteks daripada kalimatnya. Sama misalnya seperti zaujun. Zaujun dalam bahasa Arab itu bisa bermakna secara umum dia pasangan. Bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Waladun, itu anak. Bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Tergantung konteks daripada kalimatnya. Nah, misalnya dia mengatakan, amartu waladi lil imam. Saya memerintahkan anak saya untuk jadi imam. Berarti laki-laki gitu kan. Tergantung sirah, bentuk kalimatnya. Nah, jadi kadang ada satu mufradat, satu kata, ini bisa bermakna lebih dari dua atau tiga. Itu ya. Secara sederhananya seperti itu. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa tafsiran-tafsiran di atas semuanya menunjukkan kondisi laut yang terjadi pada hari kiamat kelak. Ya. Jadi khilaf tanawu. Bisa saja laut itu setelah meluap, kemudian dia panas, bercampur dengan air tawar, air asinnya, kemudian dipanaskan. Jadi bisa saja maknanya itu disatukan. Al-jam'u. Digabungkan semua maknanya. Dan begitulah kondisinya nanti mendekati hari kiamat. Inna adzaba rabbika lawaqi'. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu pasti terjadi. Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat sebelumnya bersumpah dengan 5 perkara. Tidak lain dan tidak bukan menyebutkan 5 sumpah tersebut untuk menekankan sesuatu perkara yaitu azab Allah. Jadi udah ada tadi sumpah-sumpah itu waqtur wa kitabim mastur fi raqqim mansur wal baitil ma'mur was saqfil marfu. Ada perkara yang sangat dahsyat yang akan Allah sebutkan setelah sumpah itu. Apa itu? Ini. Inna azaba rabbika lawaqi'. Sungguh azab Rabbmu itu benar-benar terjadi. Ya. Pada ayat ini Allah ingin menekankan kepada orang-orang musyrikin bahwa azab yang akan menimpa mereka pasti akan terjadi. Ya. Penekanan yang pertama, Allah membuka dengan 5 sumpah. Penekanan yang kedua, Allah menggunakan kata inna. Inna ini kalau dalam bahasa Arab namanya taukid, penguatan. Misal kita katakan,
Misalnya Abdullah yusalli fil masjid. Abdullah sedang sholat di masjid. Tapi kalau kita katakan inna abdallah, itu penguatan dia. Dia benar-benar sholat di masjid. Atau apa lagi yang sering, Pak? Kadang kan orang buka mukaddimahnya dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Itu bagus. Tapi kalau dia buka dengan inna, itu lebih kuat lagi. Innal hamdalillah. Sesungguhnya pujian hanya milik Allah. Sama itu dengan alhamdulillah. Cuma kalau pakai inna dia penguat. Sungguh gitu ya. Nah, penekanan ketiga adalah adanya huruf lam. Ini juga lafaz taukid. La waqi'. La itu di situ karena pendek dia kan. Bukan la nafiyah tapi la taukid, penguatan. Benar-benar akan terjadi. Ya. Tapi kalau dia lanya misalnya orang baca gini. Inna azaba rabbika la waqi'. Itu jauh maknanya itu. Sesungguhnya azab Rabbmu tidak akan terjadi. Kalau dia panjangkan lanya, maka harus pendek di situ, wajib. La waqi'. Lanya harus pendek. Ya. Karena kalau dia lanya panjang itu la nafiyah. Menafikan, meniadakan. Tapi lanya pendek itu sumpah. Itu menandakan taukid, penguatan. Apalagi dalam Al-Quran misalnya gitu, Pak. Banyak ya. Innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau benar-benar wahai Muhammad memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Latahdi, benar-benar berikan hidayah, memberikan petunjuk. Hidayah apa? Maksudnya di sini penjelasan, ajakan. Benar-benar Nabi Muhammad itu mengajak, memberikan penjelasan. Naam. Baik. Malahu min dafi'. Jika telah terjadi azab tersebut tidak ada sesuatu pun yang dapat menolaknya. Ya, telah jelas bahwa jika azab Allah telah tiba maka tidak ada yang bisa menolaknya. Tidak perlu kita berbicara jauh azab di akhirat. Ketika Allah berikan musibah di dunia, apakah ada yang bisa menolaknya? Di sini fotonya foto banjir. Masya Allah. Di antara teguran, ya, Masya Allah, Ana dapat kabar dari teman-teman udah hampir 1 juta korbannya, Pak. Yang meninggal, 1.000 afwan. 1.030-an orang yang sudah meninggal. Kumpulan dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bahkan ini kabarnya di daerah Pulau Jawa juga banyak yang mulai terkena banjir. Ya, kita tidak katakan itu mutlak azab dari Allah. Bisa saja karena ulah manusia juga. Ya kan? Dari sisi, itu yang kita bahas kemarin ya. Ada dari sisi agamanya, kita anggap ini teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan berikan ujian. Dari sisi dunianya kita anggap ini ada kaitannya dengan ulah tangan manusia. Ya, hujan akhirnya longsor, akhirnya muncul apa gelondongan kayu-kayu yang besar itu yang buat rumah hancur di daerah Tapanuli itu sebenarnya. Kayu-kayu itu besar-besar menembus rumah, masjid. Masya Allah. Bahkan ada jamaah kita yang sekarang di Saudi ini, ya, dia bilang rumah abang iparnya yang di Sumatera Barat habis. Bersih. Rumah keluarganya bersih. Bahkan satu komplek itu lebih dari 30-an rumah rata, Pak. Rata dengan tanah, habis. Pondasinya tertimbun tanah. Masya Allah. Itu ujian. Malahu min dafi'. Tidak ada yang bisa menahannya. Taib. Ya. Jadi itulah, itu di dunia. Bagaimana dengan akhirat? Ya. Tidak ada yang bisa menolaknya. Maka jika di dunia sendiri tidak ada yang bisa menolak musibah dari Allah Azza wa Jal, maka bagaimana mungkin azab di akhirat bisa ditolak? Ada juga teman kita di sini yang berasal dari Aceh, juga keluarganya terdampak musibah itu.
beberapa dari keluarganya, abangnya ya, kandung, hilang rumahnya habis. Habis. Nah, itu lain. Itu banyak kalau di sana itu tertimbun dengan tanah. Jadi longsor, tanah itu masuk, lumpur, tertimbun rumahnya. Kalau yang di Sumatera Utara beda, rumahnya hilang karena kena kayu itu, kayu-kayu besar itu. Akhirnya hanyut. Wal'iyadzubillah. Yauma tamurus sama'u maura. Pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kapan terjadinya azab yang akan ditimpakan kepada orang-orang kafir. Tanda-tandanya adalah langit bergerak, ya, gempa berarti ya. Maka dari itu mauro ada yang mengatakan artinya adalah bergetar dengan kencang. Ada pula yang menyebutkan artinya bergerak seperti ombak yang bergoyang. Maka ketika itu langit yang sebelumnya selama hidup terlihat kokoh, ketika hari kiamat langit akan bergoyang, tanda tidak kuat lagi. Kalau dari sisi geologinya, gempa itu terjadi karena apa? Ada pergerakan lempeng bumi katanya. Negara mana yang paling sering gempa? Jepang? Jepang? Indonesia? Oh, Masya Allah. Ya, ya. Selama di Saudi, Bapak pernah kena gempa sini? Jarang ya. Daerah Iran. Ah. Kalau Anda lihat, kalau di Jepang tuh sampai mereka buat konstruksi untuk anti gempa ya. Jadi bergerak itu rumah itu ada kayak pernya gitu ya. Ada apanya, Masya Allah. Di luar biasa. Dan pada hari kiamat nanti mendekati hari kiamat itu di antara tanda-tandanya. Yauma tamurus sama umawura. Wa tasirul jibalu sayra. Dan gunung-gunung berjalan, berpindah-pindah. Masya Allah. Pada hari kiamat kelak gunung-gunung akan berjalan dengan sebenar-benarnya berjalan. Sebagaimana Allah sebutkan, وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira itu menetap di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan yang berjalan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh dia maha teliti dari apa yang kamu kerjakan. Nah, juga dalam Al-Quran dikatakan watakunul jibalu kal'ihnil maufush. Ya, dan pada hari itu gunung-gunung seperti bulu yang dihambar-hambarkan. Nah, jadi luar biasa keadaannya. Fawailu yawma idzil lil mukadzibin. Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ya, mendustakan hari kiamat, mendustakan ada kehidupan setelah kematian. Celaka orang-orang yang seperti itu. Neraka wailah ancaman baginya. Orang-orang kafir Quraisy akan celaka pada hari kiamat kelak. Alladzina hum fi khawdi yal'abun. Orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan, perbuatan dosa. Allah menyebutkan bahwa kecelakaan dan azab yang menimpa orang-orang kafir karena mereka bersenang-senang dalam kebatilan. Orang-orang kafir itu senang ketika telah membicarakan kebatilan. Mereka memperolok-olok eh, ketetapan syariat. Di antaranya mereka senang mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka senang mengejek Al-Quran. Bermain-main dalam kebatilan tersebut adalah hobi mereka. Dan mereka senang melakukan hal tersebut. Itulah mengapa mereka akan mendapatkan kecelakaan pada hari kiamat. Ya, suka mereka mengejek agama Islam, mengejek syariat Islam, dan mengejek orang-orang yang mengamalkan syariat Islam. Ya, ada orang yang memakai pakaian yang syar'i, dihina dengan ucapan-ucapan yang na'udzubillahi min dzalik. Bahkan ini terkadang keluar dari lisan orang-orang muslim itu sendiri di akhir zaman. Ya,
Yauma yud'una ila nari jahannam da'a. Pada hari ketika mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Kata yauma yud'una. Kata yud'una juga bisa berarti ditolak, didorong. Ya, orang-orang kafir pada hari kiamat disuruh untuk masuk ke dalam neraka, akan tetapi mereka tidak mau sehingga mereka pun berjalan mundur. Maka ketika mereka berjalan mundur, mereka ditolak dengan kuat sehingga dipaksa masuk ke dalam neraka. Ada lagi yang mengatakan, sebagian ulama, mereka itu diseret, ya, orang-orang kafir itu diseret dengan kondisi tangan yang terbelenggu dan kaki dilipat ke atas. Tangannya terbelenggu, kakinya dilipat ke atas lewat belakang, Masya Allah. Lewat belakang kepala mereka, sehingga mereka tidak bisa lari. Kemudian didorong dengan keras dan kasar ke dalam neraka. Neraka jahanam. Semana dalamnya, Pak. Dalam neraka jahanam, luar biasa. Itu yang pernah kita sampaikan. Waktu itu, Nabi bersama Abu Hurairah dan sahabat-sahabat yang lain sedang duduk-duduk. Terdengar, fasami'na wajibatan. Kami dengar suara dentuman yang amat keras. Lalu Nabi tanya, tahukah kalian suara apa itu? Sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu kata Nabi, innaha lahajarun arsalahallahu ta'ala min nari jahannam mundu sab'ina kharifan wal ana hinan taha ila qa'riha. Itu adalah suara batu yang Allah jatuhkan dari atas neraka jahanam, dari atas permukaannya, 70 tahun yang lalu. Sekarang baru jatuh sampai ke dasarnya. Masya Allah. Jadi perputaran waktu 70 tahun dilemparkan dari atas sampai ke bawah jahanam ketika sudah, katakanlah ini 2025, berarti 2095 baru jatuh, baru sampai ke dasarnya. Luar biasa dalamnya jahanam itu. Wal-iyadzu billah. Hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Orang-orang kafir mendustakan adanya neraka, adanya hari kebangkitan, adanya hari kiamat. Mereka juga mengatakan bahwa surga dan neraka itu tidak ada. Dan hanya sebatas khayalan. Tapi kita meyakini bahwa itu sudah ada. Neraka sudah diciptakan, surga sudah diciptakan. Makanya Pak, Anda perhatikan beberapa masyayikh-masyayikh kita itu, kalau ada orang yang mau masuk Islam, setelah disuruh bersyahadat, diyakinkan kepada mereka, wal jannatu haqqun, wan naru haqqun. Surga itu ada, benar. Neraka itu benar adanya. Hari kiamat itu ada. Karena mereka sebelum, di agama sebelum mereka, yang mereka anut sebelumnya, mereka nggak meyakini itu. Ya, seperti sebahagian orang-orang Konghucu atau Buddha, mereka hanya meyakini dunia ini saja sudah. Habis itu nanti reinkarnasi, balik lagi ke dunia. Bisa, makanya sering ucapan mereka, di kehidupan selanjutnya. Itu kan? Jangan kita ikut-ikutan begitu. Di kehidupan selanjutnya aku akan lebih baik. Nah, jangan. Karena hidup kita di dunia inilah perjuangannya. Nanti di akhirat, baru ada kehidupan yang lain. Tapi maksud mereka kehidupan selanjutnya setelah reinkarnasi. Tadinya dia manusia, bereinkarnasi menjadi, bisa jadi hewan. Itu kalau yang terkutuk kata mereka. Atau mereka meyakini adanya, apa istilahnya ya, pembawa hoki. Nah, di dunia ini. Ada salah seorang teman kita itu, diyakini sama majikannya di Indonesia, dia itu pembawa hoki. Jadi mau bagaimanapun diservis terus sama orang itu. Karena dianggap dia ini membawa hoki untuk usahanya gitu kan. Padahal nggak seperti itu. Ya, jadi mereka sangat kental keyakinannya dengan hoki atau non hoki itu sangat kental sekali. Kalau kita apa? Kalau kami sering dengar itu membawa tuah, membawa berkah. Kalau membawa berkah, oke, enggak apa-apa kan. Tapi jangan kita meyakini karena si fulan ini, bukan. Itu karena Allah Subhanahu wa taala.
Bisa jadi karena kebaikan yang Bapak lakukan, Allah dekatkan Bapak dengan dikelilingi orang-orang baik. Karena belum tentu ketika kita berbuat baik kepada si A, yang membalasnya itu si A. Belum tentu. Bisa aja nanti Allah kirimkan si B, si C, si D yang berbuat baik kepada kita. Itulah dari kaidah tafsir yang sering kita ulang-ulang. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kebaikan itu kembali kepada diri kalian. Masya Allah. Wa in asa'tum falaha. Kalau kalian berbuat buruk, keburukan itu kembali kepada kalian. Jadi dalam Islam tidak ada karma, tapi kebalasan sesuai perbuatan. Ya, tidak ada karma. Kalau menurut orang-orang di luar agama Islam kan ada karma kalau orang tuanya jahat maka anaknya juga nggak bisa masuk surga. Karena udah kena karma satu keluarga. Nggak bisa. Wala taziru waziratu wizra ukhra dalam Islam. Seseorang tidak akan dibebankan dengan dosa orang lain. Kita akan mempertanggungjawabkan amalan kita masing-masing. Ya, misalnya kata orang, anak zina nggak boleh jadi imam. Anak yang hamil lahir dari hasil zina nggak boleh jadi imam. Padahal dalam Islam nggak ada. Larangan itu sebenarnya nggak ada. Karena dia nggak berdosa sebenarnya. Yang berdosa itu orang tuanya. Nah, dia orang tuanya yang mempertanggungjawabkan. Si anak punya kesempatan yang sama dengan kita untuk masuk surga. Bahkan bisa jadi dia lebih soleh, lebih bertakwa daripada kita, gitu kan? Nah, itu dia jamaah sekalian. Dikatakan kepada orang-orang kufar, "Hadzihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Afasihrun hadza am antum la tubsirun?" Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat? Allah kemudian mengejek kembali orang-orang kafir yang telah berada di dalam neraka dengan mengatakan bahwa apakah yang mereka lihat dan yang mereka rasakan itu adalah sihir. Allah Subhanahu wa taala mengejek mereka dengan perkataan demikian karena dahulu mereka selalu mengatakan bahwa nabi adalah penyihir dan Al-Qur'an adalah sihir, ya. Mereka juga dahulu mengatakan bahwa surga dan neraka adalah sihir. Maka seakan-akan Allah balikkan ucapan mereka itu, afasihrun hadza. Jadi jangan kasih nama anak Sahir ya. Di kampung kami ada nama orangnya Sahir. Penyihir artinya bahaya. Ya, Sahir. Tapi kalau Syahir, Syahir ya pakai Shim, itu artinya populer, terkenal, masyhur. Ya. Tapi kalau masyhur dia buat enggak pakai Y, SY gitu ya. Masyhur artinya orang yang terkena sihir. Nah, bahaya. Ya, tapi biasa orang masyhur. Yang rentan tuh Sahir. Sahir. Ya. Ya. Sahir ya. Penyihir artinya. Eh, ya. Ada teman kita juga begitu. Langsung sama Syekh diganti namanya. Eh, ada juga dulu teman abang kelas kita namanya Ansa. Ya kan? Ansa. Jadi selalu tanya saya, Mas muka Ansa. Ansa. Ansa artinya saya lupa. Jadi dipikir saya itu dia mengejek kan. Rupanya memang namanya Ansa. Jadi katanya, siapa namamu? Ansa ya Syekh. Saya lupa Syekh. Jadi Ansa diganti langsung namanya. Jadi jangan buat kasih nama Ansa. Ansa artinya Nasia, Yansa, Ansa saya lupa artinya. Dia pelupa bahaya. Islauha dikatakan. Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Masuklah ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya kamu hanya diberikan balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Ya, Allah memberikan ejekan yang ketiga kepada orang-orang kufar. Ketika mereka telah dimasukkan ke dalam neraka, maka Allah mengejek mereka bahwa mereka mau bersabar atau tidak atas siksaan tersebut, sawa'un alaikum, sama aja bagi kalian. Ya, berbeda sabar di akhirat dan sabar di dunia. Kalau kita sabar di dunia,
Ketika seorang yang sabar di dunia tentunya akan memberikan rasa ringan dari apa yang telah dirasakan dibandingkan orang yang tidak sabar. Ya, oleh karenanya orang miskin yang sabar sudah pasti berbeda dengan orang miskin yang tidak sabar. Orang sakit yang sabar akan merasa sakitnya jauh lebih ringan daripada orang yang sakit namun tidak sabar. Jadi kalau di dunia ada bedanya antara yang sabar dengan tidak sabar. Kita mendapatkan cobaan, ujian. Ketika orang sabar itu, as-sabru innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika awal musibah menimpa. Ya sudahlah, ini ketetapan dari Allah. Ya, mau bagaimana lagi? Sudah Allah sudah terjadi. Kita bersyukur, bersabar, dan ambil pelajaran dari musibah ini. Itu keyakinan. Keyakinan yang kedua, tidaklah Allah tetapkan ini kecuali ini yang terbaik untuk saya. Ya, nah, jadi Allah tetapkan ini karena Allah yakin kita sanggup menjalaninya. Itu kalau kita sabar, Pak. Apapun musibah yang Allah berikan kepada kita, apapun ujian, cobaan yang Allah berikan kepada kita, ya bagaimana lagi, ini sudah ketetapan Allah. Ya, dan dia meyakini bahwa orang yang sabar dapat pahala. Berbeda dengan orang yang tidak sabar di dunia. Dia akan menggerutu, dia akan mengeluh. Kenapa harus keluarga saya? Kenapa harus rumah saya yang hancur? Kenapa harus begini? Kenapa? Akhirnya kadang dia membenci Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Namun di akhirat, fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum, kata Allah. Kalian di neraka ini mau sabar atau tidak sabar, nggak ada bedanya. Sama aja bagi kalian. Nah, ya. Jadi itu jamaah sekalian, a'azzanillahu wa iyyakum. Juga dikatakan dalam surah Ibrahim ayat 21, sawa'un 'alaina ajazi'na am sabarna ma lana mim mahis. Sama saja bagi kami apakah kita mengeluh atau bersabar, kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Ya. Jadi ini balasan dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan orang-orang kufar akan kekal di dalam neraka. Adapun orang-orang yang yang lainnya dia akan disiksa sesuai dengan perbuatannya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Eh, Kalau ada yang ingin didiskusikan seputar materi kita, baik yang online maupun yang offline, kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya Pak. Iya, betul. Iya. Abdullah bin Salam adalah salah seorang tokoh Yahudi yang dia masuk Islam. Nah, Abdullah bin Salam, eh, dan dia ini termasuk yang banyak mengambil pelajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengajak orang-orang lain dari kabilahnya untuk masuk Islam, karena sulit sebenarnya orang Yahudi itu masuk Islam, ya, karena mereka itu tahu kebenaran tapi tidak mau mengamalkannya. Tadi dikatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al maghdub alaihim, yang dimurkai oleh Allah, mereka yang dimurkai oleh Allah adalah orang Yahudi, tahu dia kebenaran tapi dia tidak mau masuk Islam. Ad-dallin orang Nasara, itu yang sesat, ya. Wal iyadzu billah. Tokoh yang disuruh Hmm. Rasulullah untuk apa ngobrol sama apa rakyatnya, jamaahnya, kemudian terus langsung pertama langsung dipuji, kemudian langsung dibenci ya Pak? Iya, betul. Iya Pak. Mirip-mirip dengan kisah Abu Dzar Al-Ghifari. Setelah dia masuk Islam, dia balik ke kaumnya. Namun Abu Dzar Al-Ghifari dapat respon positif. Abdullah bin Salam ya sama seperti Nabi kan. Awalnya dikatakan Al-Amin, terpuji, orang yang amanah, orang yang baiklah akhlaknya. Tapi begitu dia katakan dia masuk Islam, orang-orang langsung mendustakannya. Waliyadzubillah. Ya, ada yang lain Pak? Ada Abu Rumaisa? Ini ada pertanyaan sebentar.
Baik. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Nah, Afwan Ustaz, ini settingan buat message-nya di itu Ustaz, dikunci. Jadi mungkin yang mau bertanya enggak, tidak bisa bisa bisa. langsung. Enggak, ini sudah terbuka. Itu Abu Rashid ada pertanyaan itu. Oh, itu ya. Tapi Iya. Ustaz, ada pertanyaan Hmm. yang saya ingin sampaikan Ustaz. Nah, Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mengendalikan emosi kita, Ustadz, agar tidak gampang meledak-ledak ketika kita mendapatkan ujian dari teman atau dari sahabat atau dari orang orang lain, Ustadz. Terkadang kita ketika mendapatkan ujian atau dari sahabat kita emosinya itu terlalu meledak-ledak Ustaz. Bagaimana caranya kita agar bisa menerima dan sabar sehingga cepat berlalu emosi tersebut Ustaz. Syukran wa jazakallahu khair. nah, eh, bagaimana kita menjaga atau menstabilkan emosi kita ya? Jangan terlalu mudah marah begitu ya. Wallahu alam. Ini kan pernah juga ada salah seorang yang datang kepada Nabi minta wasiat. Ya Rasulullah ausini. Ya Rasulullah berikan aku wasiat. Maka Nabi katakan la taghdab. Jangan engkau marah. 3 kali dia minta lagi dengan pertanyaan yang sama. Nabi berikan tetap jawaban la taghdab. Jangan engkau marah. Faraddada miraran faqala la taghdab. Ya, karena Nabi tahu orang yang datang ini adalah orang yang tingkat emosionalnya sangat tinggi gitu. Di antara yang disampaikan di dalam hadis-hadis, ketika kita marah dalam keadaan berdiri kita segera duduk. Ketika kita dalam keadaan duduk, segera kita berbaring. Di antara kiat-kiatnya lagi, ketika kita marah, segera ambil wudhu. Ambil wudhu, karena kemarahan itu, yang memanas-manasinya adalah syaitan. Maka ambil wudhu dengan air dia akan mereda. Gitu ya. Ambil wudhu, kemudian setelah itu, ada lagi kiat yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita senantiasa berta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, ini di antara kiat-kiatnya. Ya, secara agama seperti itu. Dan juga kita harus meyakini bahwa apapun yang terjadi, berita tidak baik, ada orang yang menghibah kita, ada orang yang mencela kita, memfitnah kita misalnya kan. Kita ambil saja hikmahnya. Bahwa tidak ada manusia yang terlepas dari gunjingan, celaan manusia juga. Tidak ada orang yang terlepas dari itu. Jadi jangan kita emosi sendiri begitu ya. Ketika dapat ada orang yang mencela kita habis-habisan dihina dengan ucapan-ucapan kotor misalnya. Tidak ada manusia yang terlepas dari celaan. Hatta Rasulullah sendiri pun dengan baiknya akhlak beliau, tetap aja ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad adalah penyihir, majnun, gila, dan lain sebagainya. Ini Nabi Muhammad. Apakah lepas dari celaan orang? Tidak. Fama baluna nahnu. Lalu bagaimana dengan kita? Kita yang pantas juga bahkan mendapatkan celaan itu. Kemudian kiat berikutnya untuk meredam amarah itu. Anggap saja celaan manusia, ribahan gunjingan mereka sebagai transfer pahala bagi kita. Yang terpenting kita tidak melakukan perbuatan mereka itu atau kita mungkin sudah bertaubat dari apa-apa yang mereka tuduhkan itu. Kita sudah berubah menjadi lebih baik misalnya. Sudah. Ya, misalnya ada seorang dikatakan, oh dia itu sangat pelit begini-begini. Kalau kita tidak seperti itu, ya sudah. Lagian mungkin hal yang kita tahan misalnya kita nggak mau nyumbang pada acara-acara yang maksiat misalnya. Lalu dituduhlah percuma banyak duit tapi nggak mau bantu. Nah, itu kan. Ada saja ucapan-ucapan orang. Nah, atau ketika kita melihat langsung gitu ya berita-berita yang tidak mengenakan, musibah-musibah yang berdampak langsung kepada diri kita, yakini itu sebagai ladang pahala bagi kita. Ana rasa ini di antara kiat-kiatnya, ya. Dan yang terakhir, perbanyak
untuk membaca sirah, sejarah orang-orang terbaik dari kalangan umat ini. Kita harus punya buku, misalnya sirah sahabat, sirah tabi'in, sirah para ulama, ya, supaya itu menjadi tauladan kita. Naam. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan. Barakallahu fikum Ustaz. Di manakah letak Gunung Tursina? Gunung Tursina itu disebutkan oleh para muarrikhin, ahli sejarah, itu di sekitar Gunung Sinai, semenanjung Sinai, ya, di Mesir. Makanya dikatakan Mesir itu termasuk peradaban tua, ya Pak. Jadi banyak nabi itu yang diutus ke sana. Nabi Musa termasuknya, beliau itu tinggal di sana. Ya, jadi Mesir. Dan Mesir di zaman dulu itu lebih luas dari yang sekarang. Ya, nah, jadi Gunung Tursina itu adalah di daerah Mesir. Siapa yang udah pernah ke Mesir, Pak? Udah pernah? Ada nggak paket kunjungannya ke Bukit Tursina yang udah ke Mesir? Kalau belum, perlu kita agendakan ini. Iya, Ana yang paling ingin, Ana ya pribadi yang paling ingin Mesir, Palestina. Itu yang belum tercapai. Kenapa? Karena banyak detail sejarah di sana itu luar biasa. Ya. Jadi itu kan termasuk yang disuruh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkelilinglah kalian di permukaan bumi ini. Kalian akan melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Bukan hanya fokus wisatanya saja, tapi menambah keimanan kita. Sama seperti misalnya kita ke Arafah. Terbayang di dalam benak kita itu, ya Allah, berarti di sinilah dulu Nabi Adam pernah melintas. Nabi Adam pernah ke Arafah. Kita ke Jeddah. Jeddah itu apa artinya? Asal dari Jeddah. Nenek. Jadi ada ahli sejarah yang mengatakan bahwa Hawa itu pernah di Jeddah. Cuma orang Indonesia aja yang tahu kuburannya, orang Arab nggak tahu ya. Nah, di mana kuburannya? Wallahu a'lam. Apakah yang sekarang itu yang dikunjungi sama orang Indo itu benar? Ana nggak berani mengatakan itu benar atau itu salah. Tapi Jeddah itu pernah Hawa di sana. Arafah itu pernah Nabi Adam di sana. Bayangkan, semenjak zaman Nabi Adam berarti Jabal Rahmah itu sudah ada. Itu kan menambah keyakinan kita bahwa Islam ini agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Menambah keyakinan kita bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Itu ya, luar biasa. Nah, jadi begitu juga termasuk Mesir kan. Di situ dulu Nabi Musa, banyak perjuangan beliau di sana. Ya. Nabi Musa siapa lawan-lawannya, Pak? Firaun ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya Ramses ya. Nah, itu. Nabi Musa dan Nabi Harun. Hah? Nabi Yusuf juga. Nah, dia menjadi Perdana Menteri. Iya. Aminul Mal juga. Menjaga keuangan. Baik, ada yang lain? Yang online ada pertanyaan yang lain? Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.